Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur menyimpan sejumlah kuliner legendaris yang kerap disebut hidden gem karena letaknya yang tersembunyi di balik lorong-lorong sempit pasar. Dalam segmen Jalan Pagi kali ini ada koresponden Sufiani Tanjung yang akan mengajak Anda menyambangi dua kuliner legendaris Pasar Mester untuk mencicipi rasa sekaligus melihat langsung proses pembuatannya. Ini dia liputannya. Terima kasih. Wah, pagi-pagi saya sudah jajan kue ape di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Ini adalah salah satu kue legend yang cocok nih dijadiin menu sarapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berburu kuliner yang juga legend di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Ada apa saja? Ikuti perjalanan saya untuk memberikan referensi kuliner legend di Jakarta Timur. Yuk! Saya ajak Anda menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur untuk menghampiri kuliner legendaris yang pertama, yaitu Terminal Combro Ibu Aminah. Meski dijajakan di sebuah kedai kecil di lorong sempit di dalam Pasar Mester, namun ketenaran combro Bu Aminah tidak bisa dianggap remeh. Pembeli yang ingin menjajal combro berukuran besar yang dibanderol seharga Rp3.500 per buah ini harus rela antri hingga 2 hari supaya bisa mendapatkan jatah pembelian combro yang diinginkan. Saya mau pesan untuk kemarin, tapi katanya nggak bisa habis, katanya harus besok lagi katanya. Besok baru bisa, baru ready. Mau buat temen juga sih, buat kasih coba gitu. Bu Aminah merupakan generasi kedua pembuat combro yang masih mempertahankan rasa otentik resep combro buatan orang tuanya yang sudah mulai berjualan sejak tahun 1990. Isian combro yang melimpah adalah kunci yang membuat combro Bu Aminah tidak pernah sepi peminat. Ditambah lagi penggunaan bahan pembuat combro seperti singkong hingga oncom yang tetap dijaga kesegarannya dalam setiap proses pembuatan. Kalau singkong biasa di pasaran aja. Kita kan kalau singkong nggak kuat lama, ikan nggak kuat diinep lama. Kalau singkong jadi sehari mesti habis. Kalau singkong, gitu. Oncom juga sama dadakan. Kita bikin semua baru, fresh. Tak hanya warga Jabodetabek, sejumlah pelanggan combro Bu Aminah juga datang dari luar kota sehingga terdapat pilihan pemesanan combro matang dan setengah matang yang bisa awet hingga 1 minggu jika disimpan dalam lemari pendingin. Ini saya mau cerita rasanya tapi masih panas banget. Oke, bismillah kita coba ya. Oh, masih panas. Enak banget. Mulai dari kulitnya aja tuh udah kayak rasanya tuh gurih banget. Ini belum sampai ke bagian oncomnya ya. Dalam 1 hari, Terminal Combro Bu Aminah bisa menghabiskan 1,5 kuintal bahan singkong mentah serta 25 papan oncom yang dibeli langsung di pasar setiap harinya. Selain menjual combro, ada juga mie sroni yang berisi gula merah, getuk timus, ongol-ongol, martabak telur hingga gandas turi yang juga dibanderol sama sebesar Rp3.500 per buah. Nah, barusan ada huru-hara sedikit ya, karena memang di sini itu kalau misalnya mau nyicipin combro punyanya Terminal Combro Ibu Aminah ini wajib pesan dulu lewat WhatsApp, terus baru datang ke sini ambil, karena kalau misalnya langsung datang beli, saya nggak bisa jamin kalau Anda bisa dapat seperti saya. Ini juga saya cuma dapat 1 aja nih, karena memang saya mau icip-icip itu juga udah minta, aduh Bu tolong dong supaya bisa dapat. Selanjutnya, saya akan ajak Anda kembali menyusuri lorong-lorong sempit di Pasar Mester untuk bergeser ke kuliner legendaris yang kedua, ada Roti Gelora. Kedai sekaligus tempat produksi roti yang telah beroperasi sejak 1950 ini juga masih tetap mempertahankan rasa roti buatannya. Penggunaan bahan berkualitas tanpa pengawet dan pengatur kelembutan menjadi kunci yang membuat Roti Gelora tetap bertahan di hati penggemarnya di tengah gempuran masifnya produksi roti modern. Sebetulnya sih dari rasa satu, ya. Kelembutan ya memang kita pada dasarnya lumayan lembut walaupun kita nggak pakai pelembut, dan itu dengan tanpa pengawet gitu loh. Jadi hanya bertahan antara 3 sampai 4 hari aja. Diawali dengan proses pembuatan adonan roti, lalu lanjut ke proses pemanggangan menggunakan 2 oven raksasa. Proses memanggang berbagai varian roti ini dilakukan selama 35 hingga 50 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Usai dikeluarkan dari oven, roti-roti ini masih harus menjalani proses pendinginan sebelum bisa dipotong dan dikemas agar mencegah tekstur roti menjadi rusak karena uap air yang tersimpan di dalam roti yang masih panas.
Dalam sehari, produsen roti Glora menggunakan lebih dari 100 kg tepung terigu, 25 kg gula pasir, serta 75 kg telur ayam untuk membuat berbagai varian rasa roti tawar, roti manis, hingga beragam kue kering. Pelanggan menyebut rasa khas roti Glora membuat roti ini sangat cocok dinikmati di berbagai suasana. Kemarin cobanya itu roti tawar, jadi roti tawarnya itu tanpa ada isian apapun sudah enak sekali gitu. Jadi yang itu yang membuat bahkan bisa jadi cemilan lah untuk mengisi waktu, seperti itu sih Kak. Roti tawar Glora hadir dalam berbagai varian, mulai dari tawar coklat hingga tawar keju yang dibanderol mulai dari Rp33 sampai Rp45.000. Sementara roti keset yang punya isi rasa coklat, keju, dan smoked beef dijual seharga Rp40 sampai Rp45.000. Ada juga varian roti manis dan cookies yang dijual mulai harga Rp17 hingga Rp30.000. Kini saatnya saya menjajal salah satu varian favorit roti Glora, yaitu roti keset smoked beef. Mari kita coba. Tak lengkap rasanya kalau mampir ke toko roti Legend tanpa mencicipi rotinya. Nah, ini adalah roti smoked beef yang menjadi salah satu roti favorit di toko roti Glora ini. Dan ini baru aja matang. Langsung kita cicipin ya. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.